Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga dalam kondisi sehat. Senang sekali saya Sunarif dari Forum News Network bisa kembali menjumpai Anda. Dalam sebulan terakhir ini lembaga kepolisian RI memang tengah menjadi sorotan. Bahkan kalau kita mundur ke belakang dalam beberapa bulan ini sejak kasus penembakan 6 orang laskar FPI di kilometer 50. Tetapi perkembangan yang paling baru tentu saja ini berkaitan dengan instruksi dari Presiden agar Polri segera membuat pedoman dalam pelaksanaannya yang berkaitan dengan Undang-Undang UU ITE. Ini kan dikaitkan dengan rencana pemerintah untuk merevisi Undang-Undang ITE ini yang dianggap menjadi biang keladi perpecahan di tengah masyarakat. Dan Kapolri seperti kita ketahui bergerak cepat, meminta Kapolres dan Kapolda untuk membuat pedoman. Dengan begitu, tidak lagi Undang-Undang ITE ini digunakan untuk terkesan represif kepada kelompok tertentu, begitu bahasanya Kapolri, kemudian tumpul kepada kelompok tertentu yang lain. Nah, di tengah suasana polisi berbenah ini kan kemudian muncul beberapa kasus. Yang itu paling menarik adalah berkaitan dengan pesta narkoba yang dilakukan oleh Kapolsek Astana Anyar, dan tidak tanggung-tanggung itu dia pesta narkoba bersama dengan 11 orang anggotanya. Kemudian Kapolsek ini wanita pula alias Polwan. Di Jakarta ini ketika dalam situasi banjir, polisi meskipun sudah sangat bagus dengan melakukan evakuasi jenazah di tengah situasi banjir, tapi kemudian kedapatan ada seorang anggotanya merampas handphone. Yang dirampas ini handphone warga yang kelihatannya sedang mengabadikan peristiwa itu, karena peristiwa ini secara dari sisi human itu sangat menarik. Tapi sayang dinodai soal itu. Nah, ini tentu saja menjadi menarik perhatian kita semua. Ini karena kelihatannya langkah-langkah yang dilakukan oleh Kapolri ini, Kapolri yang baru yakni Jenderal Listio Sigit Prabowo ini memberikan harapan lah. Nah, kita mendorong terus untuk dilakukan pembenahan-pembenahan di lingkungan kepolisian. Sebab kalau kita lihat itu sekarang memang ada tanda-tanda lembaga kepolisian ini akan menjadi semacam TNI di masa lalu atau ketika masih polisi bergabung dengan ABRI. Kan kita ingat bahwa pada masa lalu itu mengapa kemudian TNI itu dilakukan reformasi dan kembali ke basic itu berkaitan dengan peran TNI yang luar biasa besar dalam kehidupan bermasyarakat. Pada waktu itu bahkan ada semacam joke gitu ketika ada seorang bapak misalnya ditanya kepada 5 orang anaknya. Kebetulan waktu itu sebutnya 5 orang anaknya, laki-laki semua, ada 5 orang gitu. Ketika bapak ini ditanya, kalau saya ingin jadi jenderal, itu apa nasihat Bapak? Oh ya, masuk Akabri. Pada waktu itu begitu disebutnya. Kalau mau jadi gubernur, bupati, wali kota, masuk Akabri. Kalau mau jadi pengusaha, jawabannya juga masih sama, masuk Akabri gitu. Hampir semua kelihatannya ketika apapun jawaban ditanyakan kepada bapaknya tentang cita-cita masa depan anaknya, jawabannya itu adalah masuk Akabri. Mengapa? Karena pada waktu itu kan memang TNI itu berperan sangat luar biasa besar di dunia politik kita, dan bukan hanya dunia politik, dalam kehidupan berkenegaraan kita itu luar biasa besar. Ada fraksi ABRI, dengan begitu orang jadi TNI bisa juga masuk ke DPR tanpa pemilihan. Ada ketua Kadin, pada waktu itu juga pernah dijabat, ini dunia bisnis dijabat oleh TNI, dan kita sudah tahu lah gubernur, bupati, wali kota, itu semua diisi oleh TNI. Bahkan kemudian jabatan-jabatan sipil seperti Kakan Soswal, Kepala Kantor Sosial Politik, sampai tingkat kabupaten dan kota itu semua diisi oleh TNI. Nah, sekarang ini kan ada kecenderungan semacam itu di lingkungan Polri. Ini yang tentu saja perlu kita ingatkan agar polisi itu kembali ke jati dirinya. Apalagi juga ada tanda-tanda bahwa polisi juga sudah mulai masuk ke ranah politik. Itu seperti yang dilakukan atau seperti yang terjadi pada TNI di masa lalu gitu. Profesor ilmu politik dari Unhan, Profesor Salim Said itu bahkan menyebut ketika itu kan ada 3 partai politik, ada P3, ada Golkar, dan ada PDI. Pada waktu itu namanya belum PDIP. Dan sebenarnya yang menjadi kekuatan utama partai politik di Indonesia itu bukan tiga parpol itu, bukan Golkar, PDI, dan P3, tetapi
Profesor Salim menyebutnya sebagai partai ABRI. Ada polisi di situ, partai ABRI itu. Nah, jangan sampai kemudian kasus semacam itu terulang. Mengapa? Karena apa? Sebenarnya tujuan dari pemisahan Polri dari ABRI pada waktu itu tujuannya agar TNI, agar Polri itu lebih profesional. Di luar itu, ini memang dua lembaga yang berbeda. Polri itu lembaga sipil atau civilian, sementara TNI itu adalah memang organisasi bersenjata. Nah, di dalam undang-undangnya memang disebutkan bahwa tugas dari TNI itu adalah mengamankan negara dari ancaman musuh, dan bila dipandang perlu itu bisa mengesampingkan persoalan-persoalan HAM. Sementara polisi itu tugasnya berbeda, dia tugasnya adalah mengayomi dan melindungi masyarakat, menciptakan keamanan dan ketertiban dari masyarakat, dan tidak boleh mengesampingkan masalah-masalah HAM. Ini kan ada tanda-tanda semacam itu sudah mulai muncul saat ini di tengah Polri. Kasus yang tadi saya sebut, kasus KM 50, itu menunjukkan juga adanya polisi melakukan tindak kekerasan dan juga melakukan pelanggaran HAM. Meskipun ini menjadi kontroversi, tetapi saya kira kalau kita sepakat dengan nilai-nilai HAM universal, apa yang terjadi itu merupakan pelanggaran HAM. Nah, kembali tadi soal pemisahan. Jadi pada waktu kita harus berterima kasih sebenarnya kepada dalam hal ini kepada Presiden Habibie, karena pemisahan TNI Polri itu terjadi pada masa pemerintahan Presiden Habibie. Pada waktu itu dimulai pada 1 April tahun 1999. Bahkan sebelumnya, kalau kita mundur sedikit, sebenarnya sudah dimulai ketika Pak Habibie menyampaikan amanah pada hari ulang tahun ABRI pada tanggal 5 Oktober 1998. Pada waktu itu, beliau menyampaikan bahwa pentingnya untuk dipisahkan antara TNI dengan Polri, karena seperti kita sebut tadi, ini dua entitas atau dua organisasi yang berbeda. Kemudian langkah ini di follow up waktu itu yang menjadi Menhan Pangap, sebutannya begitu masih, Menteri Pertahanan Keamanan dan Panglima ABRI itu adalah Jenderal TNI Wiranto. Pada 1 April kemudian mulai dilakukan pemisahan, proses awalnya, yakni diserahkan petaka itu dari Kasum TNI pada waktu itu Letnan Jenderal TNI Sugiono kepada Letnan Jenderal TNI Faruk Rozi yang saat itu menjadi Sekjen Dephankam. Jadi petakaannya Polri itu diserahkan sebagai simbol bahwa TNI berpisah dengan Polri. Dan kemudian dilanjutkan setelah itu diturunkan nama plang di markas besar kepolisian itu bukan lagi Departemen Pertahanan Keamanan, kemudian bukan lagi markas besar TNI dan kemudian Kepolisian RI, tetapi disebutkan bahwa Kepolisian RI itu di bawah Departemen Pertahanan dan Keamanan. Nah, pemisahan ini menjadi tuntas itu di masa Presiden Gus Dur, yakni pada tahun 99 kan terpilih Presiden Gus Dur pada masa era reformasi, Presiden Abdurrahman Wahid. Jadi pada 1 Desember 1999 itu secara resmi kemudian namanya adalah Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia. Jadi tidak lagi di bawah Departemen Pertahanan dan Keamanan. Karena Departemen Pertahanan dan Keamanan juga kemudian diubah menjadi Departemen Pertahanan. Ini memang dua berbeda, pertahanan dan keamanan itu dua hal yang berbeda. Dari situlah kemudian diharapkan Polri ini menjadi lembaga yang lebih bersifat civilian. Dan pada waktu itu dalam sebuah pidatonya Pak Habibie pernah menyinggung gitu bahwa harusnya polisi itu nantinya lebih profesional. Bahkan Presiden Pak Habibie pada waktu itu menyebut bisa saja nanti seorang Kapolda itu dipilih oleh DPRD setingkat di provinsi. Sementara Kapolri itu anggarannya itu masuk ke Departemen Dalam Negeri dan berada di bawah, tetapi langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Nah, kita melihat dalam waktu beberapa belakangan ini kan ini berbeda sekali dengan yang dibayangkan gitu. Kalau kita melihat ini peran Polri saat ini memang luar biasa besar, diberi tanggung jawab yang sangat berat ini, mulai dari persoalan-persoalan administrasi, persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat, masalah terorisme, dan masalah sampai kemudian kejahatan-kejahatan transnasional dan juga narkoba. Ini peran polisi ini luar biasa besar. Jadi kita sebut misalnya masalah administrasi berkaitan dengan pajak kendaraan bermotor, samsat dan sebagainya juga polisi kan terlibat di situ. Jadi terkesan memang saat ini polisi overload gitu.
Apalagi ada indikasi bahwa kemudian banyak juga dilibatkan dalam kekuasaan. Ini ya pada waktu itu yang Pak Habibie tidak ingin terjadi. Jadi menurut beliau harusnya polisi itu memang betul-betul menjadi alat pengayom dari masyarakat dan bukan menjadi alat kekuasaan. Yang terjadi kan sekarang kemudian ada olok-olok bagaimana polisi NKRI itu disebut Negara Kepolisian Republik Indonesia. Karena memang ada tanda-tanda semacam itu. Banyak sekali jabatan-jabatan penting di pemerintahan sekarang yang dipegang oleh para jenderal, baik itu masih jenderal aktif maupun purnawirawan. Ini kan mengingatkan kita pada masa ketika TNI, masa lalu ketika TNI masih bernama ABRI, kekuasaannya demikian besar. Dan pada waktu itu memang Polri itu seperti adik bungsu gitu, yang selalu kalah tuh dengan TNI. Nah sekarang ini kebalik, ini Polri sudah mulai dominan. Saya kira ini momentum yang bagus, langkah yang dilakukan oleh Pak Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Memang persoalan pelaporan undang-undang ITE ini sekarang ini menjadi salah satu faktor yang memecah belah masyarakat. Itu ada terkesan bahwa kemudian masyarakat diperlakukan tidak adil oleh polisi. Nah, dengan pedoman-pedoman yang akan ditertibkan oleh Kapolda, Polres maupun dari Kepolisian RI sendiri, ini diharapkan masalah-masalah ini tidak lagi terjadi. Polisi kembali menjadi pengayom dari masyarakat. Ini penting kita dorong terus Polri untuk kembali ke jati dirinya, karena bagaimanapun juga sebenarnya cita-cita dulu ketika Pak Habibie mulai menjadi presiden itu menginginkan Polri itu menjadi lembaga yang mengayomi dan melindungi masyarakat, bukan menjadi alat kekuasaan. Sebenarnya banyak sekali ini kasus-kasus yang menarik di Polri kalau kita amati di daerah-daerah misalnya gitu. Saya pernah membaca dan menonton videonya yang kebetulan juga diunggah oleh Divisi Humas Mabes Polri itu di daerah Gayo Luas di Aceh. Itu ada seorang Kapolsek. Mungkin bukan Kapolsek karena pangkatnya masih Bribka atau Brigadir Kepala. Ya, namanya Yulianto Pani. Ini Yulianto Pani ini punya pesantren yang sangat besar. Ini luar biasa, menarik ini kasusnya Bribka Yulianto Pani. Coba kita tonton ini video yang saya kutip dari divisi, saya cuplik dari divisi Mabes Polri. Di luar itu ketika di masa pandemi kemarin ini juga banyak sekali polisi yang mengambil langkah-langkah konkret itu langsung terjun bersama masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Misalnya Kapolres di Pringsewu, Lampung ini. Saya lupa nama kabupatennya apa, tapi disebutnya Kapolres itu, jadi pangkatnya AKBP. Dia itu terjun langsung bersama istrinya membantu dapur umum, menyiapkan dapur umum untuk para relawan COVID. Kemudian dia juga menginstruksikan para kapolseknya itu untuk menjadi juru masak di dapur. Ini kan luar biasa, asik ini, keren ini langkah-langkah semacam ini. Betul-betul polisi itu langsung berada bersama masyarakat dan juga mengayomi masyarakat. Bukan hanya di Pringsewu ini, tetapi juga di daerah-daerah lain itu saya juga banyak membaca-baca. Kalau Anda buka jejak digitalnya di media online, banyak kapolsek yang menjadi juru masak di dapur umum. Ini kalau nggak salah di Kalimantan juga ada terjadi, di Jawa juga ada. Bahkan ini bukan hanya occasional, bukan hanya sekali-kali. Di sebuah daerah di Jawa, saya lupa persis tempatnya di mana, saya pernah membaca ada seorang kapolsek yang menyediakan waktunya kalau tidak salah setiap minggu itu 3 kali dia menjadi juru masak di dapur umum, dan yang disediakan masakan itu untuk para dokter, camat, dan relawan di tempat itu yang menyediakan, yang memasakkan itu kapolsek. Kalau begini yang terjadi, ini polisi akan menjadi lembaga yang dicintai oleh masyarakat. Saya makanya mendorong polisi di bawah kepemimpinan Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk menjadi polisi yang lebih profesional, polisi yang lebih melindungi masyarakat. Nah, untuk menjadi profesional ini tentu saja polisi harus kembali kepada tugas pokok dan fungsinya. Jangan kemudian merambah kemana-mana gitu. Kalau terlampau besar, terlampau kekuasaan, terlampau besar itu memang berlaku yang dikatakan oleh Lord Acton bahwa power tend to corrupt. Absolute power corrupt absolutely. Jadi kalau sudah punya kekuasaan besar itu akan cenderung korup, tend to corrupt, dan kalau kemudian kekuasaannya itu sangat absolut, itu dipastikan juga akan sangat korup.
Ini tentu saja perlu kita ingatkan kepada jajaran lembaga kepolisian, dan kalau dalam bahasa saya sendiri, saya sering menyebutkan bahwa kekuasaan itu seperti orang meminum air laut gitu. Semakin Anda minum, semakin banyak Anda minum, itu akan semakin haus. Sementara kekuasaan yang makin tinggi itu seperti orang berdiri pada ketinggian, yakni kita sering mengalami disorientasi. Jadi coba kalau Anda berdiri pada ketinggian dan kemudian Anda lihat ke bawah, itu sering sekali kita mengalami disorientasi. Begitu juga dengan kekuasaan yang semakin tinggi, maka sering orang menjadi cenderung disorientasi, tidak bisa lagi memisahkan mana yang benar dan mana yang salah. Semoga itu tidak terjadi pada lembaga kepolisian kita. Selamat terus berbenah, selamat melakukan perubahan-perubahan sehingga lembaga kepolisian menjadi lembaga yang dicintai oleh rakyatnya karena motonya mengayomi dan melindungi. Saya Arif, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.